Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukran ala nawali. Tari sakai jenis puji kang papat ikut tertangtu kadi Allah. Syukran ala nawali, karena syukur ingatase pirang-pirang karunia Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin utawi rahmat Allah lan salam Allah. Iku muga tetap ingatase Gusti kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan pirang-pirang keluarga Nabi wa ba'du. Pada utai kilaiki kang hadir ing dalam hati kitabun iku kitab auda'athu fihi syai'an kang nutur auda'tu kang nutur isun fihi ing dalam kitab syai'an ing sewiji-wiji min hadisil mauta saking hadis pirang-pirang wong kang mati wa syaratis saati lan pirang-pirang tetengger kiamat ciri-ciri kiamat wa sayan lan sewiji-wiji minal kalami saking rarasan ala bayani sunnati ngatasi mertelakeun pengertian sunnah wal bid'ati lan bid'ah wa sayan lan sewiji-wiji minal ahadis saking pirang-pirang hadis bikos nasihati kalawan neja nasihat wa ilallahil karim penjelasan apa kamaring guysnya lan maring Allah Ta'ala Al-Karim kang loman amuddu ngadawa akan isu akufal ibtihali ing efek-efek kang kaya minta-minta kos minta-minta gitu ayang fa'ing yentah ngamanfaatkeun Allah bihi kalawan kitab nafsi ing awak isu wang sali lan pirang-pirang misil isu saumpaman isu narjuhali saking pirang-pirang kang bodoh wa yaj'alalan yentah anda di akan Allah amali ing amal isun kholisan alaikang ikhlas liwajihil karim kadidat Allah kang loman nahu karena satune Allah jawatun iku kang loman raupun tur kang welas rahimun tur kang rahim asih wa hadza awanu syuri utai kilaiki awanu syuri iku tumandang fil maksudi ingkang ing dalam kang den sejak yaunil malikil ma'budi kalawan pitulung raja kang den sembah paslon pibayani sunnati wal bid'ati utawi iki iku sawiji pasal ing dalam martaba sunnah lan bid'ah as-sunnatu bid-dhammi wa tasydidi kama qala Abul Baqa fi kulliyati utawi lapan sunnah kalawan domah sin lan tasdid nun kama qala Abul Baqa kaya barang kang ngandika sapa Imam Abul Baqa di kulliyati ing dalam kitab kulliyah Abul Baqa lugatan ing dalam mungguh lugatan tariqatu iku dadalan walau ghairu mardiyatin lan sanajan iku orana kang den pikarido wasaran lan ing dalam mungguh sara ismun iku angaran li tariqati kadwe tarekat kadwe dadalan al mardiyati kang den pikarido al maslukati kang den ambah kang den ambah pidini ing dalam agama salakah Rasulullah kang ambah ha ing tariqah Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au gairuhu atawasalian kang jeung Rasul iman nyatanya saking wong huwa kang utawi yaman alima iku ulima iku kang den kinawaruhi yaman ini ing dalam agama ka sahabat kaya sahabat radhiyallahu anhu liqauli sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati alaikum netepi sira kabeh bisunnati kalawan sunnah Yesus alaika termasuk nyata isim fi'il teh kan ya betul nah eta teh dina mil alaika wasatana teh itu ya bentuk zaman alaikum ilzamu tapi sirah kami bisunnati kalawan sunnah isun perjalanan isun sunnati hulafa'ir rasyidin lan sunnah hulafa'ir rasyidin kembali yang dalam sausiane isun wa urfan lan yang dalam munggu adat maiku barang wadoba kang ngamayengkeun alaihi ngatasé ma muktadan sopok kang den anut sopok kang den tuturkeun nabiyan kana iku nabi kana anane muktada walian atau wali
Sunniyu lain soal lain suneo sunniyu tai lapan sunni mansubun iku kang den nisbatkeun ila sunnati maring lapan sunnah dipa den buang atau pota lin nisbati karena den nisbatkeun sunnatun buang takna jadi sunnah bereannya nisbat sunnayun itu wajib al kasru sunniyun jadi sunnah. Wal bid'atu tawi aran bid'ah kama qala Syekh Zarruq aya barang kang geus ngandika sapa Syekh Zarruq fi Iddatil Murid ing dalam kitab Iddatil Murid syar'an ing dalam munggu syara ihdasu amrin iku nganyarkeun perkara bidini ing dalam agama yusbihu kang nyerupani iya amrin ayakuna ing yen tahan aya amrin minhu iku tetap saking din sawaun kana walai salah orana ya amro ya amrin minhu iku tetap saking din sawaun kana iku padogana ya amrin bisurati iku kalawan rupane wacana au bil haqiqati atau kalawan hakikat sebenarnya. Dikalu sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun manuta sapa wong adasa iku nganyarkeun ya siman pi amrina ing lem perkara kita hadza kang iki ma laysa minhu ma barang laysa kang orangana ya ma minhu iku tetep saking amrina hadza bahwa mangkau tawi ya si man ahdasa rodun iku katolak pokoknya sallallahu alaihi wasallam kulo mudasatin bidatun anu teh saban-saban kang den anyarkeun bidatun iku bidah wa qad bayanal ulama'u teman-teman martelakeun al ulama'u sapa ulama rahimahullah anal makna ing satune makna bil hadisaini lumat quraini ing dalam hadis roro kang den tutur sakarone rajiun iku kang babalik li taghyiril hukmi kadoe ngarobahkeun hukum biati qadima kalawan nekatkeun barang laisa kang orangna ya ma bikurbatin iku ibadah kurbatan ing ibadah la mutlak ihdasi oranana mutlak nganyarkeun idqad tanawalat syariatu karena teman-teman tanawalat markoleh hu ing ihdas syariatu opo syariat usuriha kalawan pirang-pirang asalnya syariat payakunu mangkana ya ihdas rojian iku kang babalik ilaiha maring syariat au bi furu'iha atawa kalawan pirang-pirang cabangne syariat payakunu mangkana ya ihdasmu makisan iku kang den kiaskeun kang den akurkeun pas mabiun asal mabiyun makisun asal makoyusun biasa dielal alaiha apa alaiha ingatase syariat qala ngandika ya Syekh Zarruq pemawazinuha salasatun anu tai pirang-pirang timbangane bid'ah barometerna salah satun iku tetep alawalu tai kang awal ayung zoro iku yentah den tingali pil amril muhdasi opo ing dalam perkara kang den anyarkeun pa in syahidatahu ma'dhumu syariati mangkalamun nyaksaini lahu kadoe amril muhdas ma'dhumu syariati opo agung-agungne syariat wa asluha lan asline syariat dasar-dasar agama palaisa mangkauranana ya amril muhdas bid'atun iku bid'ah bid'atan kabar lahisnya bid'atan iku bid'ah wa ing kanan lan lamunan
amril muhdas mimma iku tetap setengah saking barang kamopo lopo logat bahasa guru kamopo nyegah dalika ing mangkono madkur kana makdomi syariat bikuli wajin kalawan saban-saban dadalan bahwa mangka utawi ya amril muhdas batilun iku kang salah atau lalun lan sasar ingkana mimma tarajat bil adillatu lan lamun ana ya itu amril muhdas mimma ikutab setengah saking barang tarajat bil adillatu kang bulak balik rojaannya balik kang narima bapak na bulak balik ing dalam ma al adillatu apa pirang-pirang dalil watana walatu subhatulan markolehu ing ma subhatu apa subhat wastawat lan pada narima pada pihing lemah al wujuhu apa pirang-pirang dadalan uktubirat wujuhu kang den reken wujuhu apa pirang-pirang dadalan emak pamatar jihu min dalika itu rujiat ilaihi mangka utai barang tarjihu kang kukuh ya tarjihu kang kukuh ya mamindalika saking mangkono wujud rujiat ikuden balikakan ya dalik ilaihi maring ma al mizan husani utawi timbangan kang kaping do itibaru qawaidil ahimmati iku ngarekan pirang-pirang kaidah pirang-pirang imam wasalafil ummati ulama salaf nek umat al-amilina kang ngamalkeun kabeh bitoreki sunnati kalawan dadalan sunnah pamahala fahami kulli wajin fala ibrata bi mangka tei barang walapak kang nyulayani maha ing itu qawaidil aimah qawaid bikuli wajin kalawan saban-saban dadalan para ibrata maka orang anak iku mangka orang aden reken iku tetap di kalawan emak wa mautai barang wapako kang metuki kang akurat yang mausulahu min pirang-pirang asal ne qawaid bahwa mangka utawi ya mahakun iku kang benar wa ini talabu bihi far'an waslah kulun yutba wasluhu wa daliluhu dan lamun perebutan ya a'immah jeung salafil umat bihi dalam far'an ing dalam cabang awas lan asal pakulun mangka teh saban-saban sawiji yutba'u iku den anuti asluhu opo asale emak wa daliluhu lan dalil emak waqad waqa min qawaidihim anta teman-teman tumiba min qawaidihim saking qawaidne ulama annama opo satune barang amila kang wis ngamalkeun bi kalawan ma salafu sapa ulama salaf wa tabi'ahumul khalafulan anutihum ing salaf al khalafu ulama khalaf sapa ulama khalaf la yasihu ikuran asa ayakuna apa yen ta ana ya ma'amila bid'atan iku bid'ah wala madmuman lan orna kang den cacat wa malan utai barang taroku kang ninggalkeun ya ulama salaf ho ing ma bikali wajhin kalawan saban-saban dadalan wadihin kang pertela la yasihu ikurana sahayakuna poyen ta'ana ya ma taraku sunatan iku sunnah wala mahmudan lan orang kang den puji wa mautai barang asbatu kang netepkeun ya ulama salaf asalahu ing asale ma wala yurid lan orang kalaku anhum saking ulama salaf teh diluhu apa minggawene emak pakola mangkang ngandika malikun sapa Imam Malik bid'atun ing lapat bid'atun ya iku bid'ah
lianahum karena satune salak lam yatraku ikorana ninggalkeun ya salak ho imma ilali amrin angin kade karena parentahan indahum kang tetap ing dalam sandingnya salak pihi ing dalam emma waqala syafi'i ulan musnadika sopo imam syafi'i laisa ing lapad laisa di bid'ati mane oranana ya ma asbatu te ma asbatu asru bid'atin iku bid'ah huruf jar jaid wa ilam yahmal sanajan orana migawe bi kalon masalaku sopo ila masalah li anna tarkahu karena satu ninggal kene ulama salaf lelam malik kade ngamalkeun bi kalawan ma qad yakunu iku terkadang ana ya tarkahu li udrin iku karena udzur qoma kang jumenang ya udrin bihim kalawan ulama salaf fil waqti dalam waktu iki anda waktu sabiji au lima atau karena barang huwa kang utaya ma abdul iku kang lebih utama minhu saking matarokuhu lain mahuwa matarokuhu walah kamu tay pedang-pedang hukum akhudun iku kang den alap minasyari saking kang ngadamel syariat syarifil hakikat Allah syarifil menjadikan jeung Rasul para sahabat ya tabi'in baik tabi'in maka asbatulan teman-teman tepkeun ya syari'u hikmah wa talapulan perebutan lan ihtilaf ya ulama aidon kalawan maning pimain lembarang lam yurid gamorna kalaku lahu kade ma mina sunati saking sunah mu'aridun opo kang nyeta nyempad nunentang warid wala subhatun ana subhat faqala malikun mangka ngandika sapa malik bid'atun ing lapat bid'atun maka Syafi'i ulan mus ngandika Syafi'i sapa Imam Syafi'i laisa bi bid'atin orang ana ya malam yurid ya bid'atin iku bid'ah wastanada lan tetegenan ya Imam Syafi'i li hadisi ma taraktuhu kade hadis ma taraktuhu lakum bahwa manane utai barang taraktu kang ninggalkeun isun hu ikma lakum kade sira kabeh bahwa iku mangka utawi ma afun iku den ampura kalau ngadika ya Imam Zarruq wala hada ihtilafum biturbil idar tadi tetap ingat saya iki hadis matraktu atau karena mizalusani maka ikhtilafuhum utai perebutanai ulama biturbil idarati ing dalam ngadamal riungan jamiahan wa dzikrilan dzikir bil jahri kalawan bantar lain bantar kerut bantar jaya ya lawan bantar teh bedas wala jamilan kumpul wa duailan ngadua idwaroda karena uskawarid ustaka bil hadis ing dalam hadis at-targibu opo magegereh targib teh menganjurkan bi ing dalam darbil idarah madkur wala miridlan orang kalakuan salafi saking ulama salafi lu opo migawene darbil idarah semua kullu kailin kari-kari utawi saban-saban kamu cap layak kuno iku orana ana ya qail mubtadian iku ahli bid'ah indal qaili ing dalam sak yang mungguh kang ngucap di muqabilihi kalawan kang ngabandingi itu kullu qail dihukmi karena ngahukumane kullu qail bima kalawan barang ada hu kang eta nekani hu ikmah ilaihi maring kulu qail ijtihaduhu opo ijtihadne qail alladhi yajujul alladhi la yajukan warna wenang takdihi opo ngalanggarne nyaeta alladhi palayasulan orang nasah lahu kadue kulu qail al qaulu opo ngucapkeun bibutulani muqabilihi kalawan batal kang ngabandingi
kang nantangne kullu qail dikiyami syubhati karena jumenang subhatne kaol walau kila bidalika lan lamun den ucapkeun bidalika opo kalawan mangkono kaol butrani mukabil hite ya la ada mangkan yakti nekani ya kaol kil ila tabdiil ummati maring ngabidahkeun umat kulihat sakabeh umat Paguri palan teman-teman dan kena warohi anna hukmallahi ta'ala opo satune hukum Allah ta'ala fi mujtahidil furu'i ing dalam ahli ijtihad pirang-pirang cabang maiku barang ada kang maliyani ho ikma ilahi maring hukum ijtihaduhu opo ijtihadne mujtahid furu saungkulna iku pada ogana ngada ngucap kita ing lapad al musibu wahidun mana utai kang ngenani wahidun iku kang sawiji au muta'addidun atau kang bing bilangan pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teman-teman ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah mane orang salat temenan ahadun sapa wong sawiji al-asra ing asar illa fi bani Quraidah angin ing dalam bani Quraidah Paidrakuhum al-asra Pitoriki Fa'adrokahum gitunya Fa'adrokahumul asru mangka nyusuli ing sahabat al-asru opo waktu sholat asar Pitoriki ing dalam dadalan pakala batuhu maka ngandika batu sopo setengah sahabat amarona bil ajalati ing apa amarona mana marentahkan ya kanjeng Nabi na ing kita bila jalati kelawan age-age atau kegelisan Wasallulan salat ya sahabat Pitariki ing dalam dadalan Pokoknya akharuna dan ngandika sopo kang wawane kabe amarana bisolati hunaka merentahkan ya kanjeng Nabi na ing kita bisolati kelawan salat hunaka ing dalam kono-kono Banu Quraidah pakharu mangka ngakhirkeun ya sahabat ahorun kan ahorun ing asar itu walam ya'in lan orana cada ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidan ingkang sawiji biasa sok pakai alif namanya ingkang sawiji minhum saking sahabat padahal mangka nuduhkeun dari kau mangkono hadis ala sihatil amali ngata sesah nek beramal bima kalawan barang puhima kanden paham ya mamina syari saking syari tang ada mal syariat di dalam yakun tatkala orana anaya amal atau mapuhima an hawa ikutab saking hawa nafsu jadi diseutik wal mizanu salis utawi mizan timbangan kang kaping 3 mizanu tamyiji ikut timbangan kang ngabedakeun bisyawahidil ahkam lawan pirang-pirang syawahidil ahkam kang nyakseni pirang-pirang hukum wa utawi ya mizan tafsiliyun iku kang den perinci yang kosimu kang narima kabagi ya mizan ila kasami syariati maring pirang-pirang dum-duman syariat as-sitati kang 6 akni najaisun al-wujuba ingkang wajib wan nudba sunnah tahrim haram wal karahata makruh wa khilafal laula wal ibahata lan wana aqulu mangka te saban-saban barang inhaza kang manjing ya mah liasrin kadewe kang asal biwajin kalawan dadalan sahih kang sahih wadihin kang pertela la buddha orana adoh ikut tapi lemah ulhiko ikut dan akurkeun yama bihi kalawan asal wamala bahwa bidatun wamala lan tai barang la kang oranana injaza li aslin rujukannya bahwa mangkau yama bidatun mutai bidah iku bidah wala hadal mizani lain atas iki lagi timbangan jaros berjalan ngalakukeun maksudna
kasirun sapa kang akeh nul muhaqqiqina saking ulama ahli hakikat wa tabaroha min haitsul lugati litakribi lan gawe itibar ya kasirun itu ha ing ibarat min haitsul lugati saking sakira-kira yaitu lugat min haitsul lugatu haitsu teh salah satu lafaz anu wajib idofat kana jumlah min haitsul lugatu saking sakira-kira yaitu lugat litakribi karena marakakan wallahu a'lam. Macam dijelaskan di mana ya? Pola saya jarum. Begini. Anca anu kamari secara ringkesna nyaritakeun nyaeta arti sunnah jeung bid'ah supaya orang ulah sampai masuk dalam perangkap ya, itu tadi teh ya, doktrin menyesatkan sekuler kok udah sunnah secara etimologi adalah perjalanan hidup kelakuan cek bahasa Sunda walaupun perjalanan yang tidak diridhoi Allah itu sunnah. Tapi secara terminologi agama sunnah itu adalah perjalanan hidup yang diridhoi Allah. Kalau tidak diridhoi bukan sunnah namanya. Di dalam menempuh agama sebagaimana yang telah ditempuh oleh Kanjeng Rasul ataupun salian baginda Rasul miman huwa ulama fiddin, yaitu mereka yang memiliki otoritas di dalam agama seperti sahabat radhiyallahu anhu. Itu sunnah secara terminologi agama. Hadisna dalilna alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Tapi sunnah menurut terminologi adat, terminologi urf adalah mawatu balai muqtadan nabiyan kana waliyan. Apa itu yang dipegangi secara konsisten oleh orang yang menjadi panutan, apakah ia seorang nabi ataupun wali. Jadi tidak harus nabi gitu. Nah, kita ikut torekot Tuan Syaikhul Qadir misalnya kan. Oh itu sunnah nanti. Secara urf, secara terminologi adat. Ulah pada bidah baik. Aduh ya. Gila nih ada berkat nabuki. Arti bid'ah sebagaimana saya zarub kita Budatul Murid, ia nyeritakan syara'annya, tapi tidak nyeritakan lugatan. Bid'ah bilogot itu sesuatu hal yang baru, apapun itu. Karena bid'ah itu ya, setiap yang baru tidak ada di zaman salafus sholih, tidak ada di zaman Nabi generasi awal, itu bid'ah. Naon wae ya, secara lugat, secara bahasa itu. Tapi bid'ah secara terminologi agama adalah menciptakan hal baru dalam agama yang seolah-olah ia merupakan bagian daripada agama padahal bukan. Eta ya ihdatsu amrin bidini yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Menciptakan hal baru dalam agama ya. Itu karena lamun bae hal baru di dalam dunia mah antum a'lam bi umuri dunyakum. Dikanggir seperti itu. Terserah urusan dunia mah. Ya, rek dagang belas salapan lah, rek dagang belas 11. Antum alam dunia aku. Jadi ihdatsu amrin bidini itu. Ciptakan hal baru dalam agama yang seolah-olah merupakan bagian daripada agama padahal bukan. Nah, itu beda.
saon kana bisollah, baik dalam tatanan wacana ataupun penggambaran atau bil hakikati atau sebenarnya gitu. Dalilna man ada fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang menciptakan hal baru dalam urusan agama padahal bukan merupakan urusan agama, maka itu tertolak. Atau dalil nadai kullu muhdatsatin bid'ah. Tapi para ulama menjelaskan bahwa esensi daripada makna dua hadis tadi, ihdatsu amrin jeung kullu muhdatsatin bid'ah, itu rajul litajil hukmi, dikembalikan kepada perubahan suatu hukum. Bi'tiqadi ma laysa biqurbatin, kurbatan, dengan mengukuhkan sesuatu barang yang sebenarnya bukan ibadah tapi diyakini sebagai konsepsi ibadah. Itu eta ya, lain ritual ibadah tapi diyakini sebagai ritual ibadah. Itu nya bid'ah. Lamun takil ihdas, bukan penyeta pembaruan secara umum, asal nu baru bid'ah, itu kata awal syariatnya. Nah, guys, kamari tamanya itu qala wa mawazinuha salah satu. Imam Zahruk nyarioskeun deui itu mawazinuha bid'atun, barometer bid'ah eta aya 3. Barometer bid'ah itu ada 3 ya. Al-awwalu ayyudhu fil amril muhdisi, lawa amril muhdasi. Yang pertama harus dilihat keberadaan perkara baru tersebut. Fa in syahidalahu ma'damu syari'at wa asluha falaysa bid'atin. Jika di dalamnya didapati termasuk dalam koridor hukum syariat dengan dalil-dalil atau dasar-dasar yang mengukuhkannya pada saat bid'atin, maka itu bukan termasuk bid'ah. Itu. Jadi barometerna, ukuranana itunya adalah dalil daripada syariatna. Itu dasar-dasar yang mengukuhkannya. Jadi kalau ada dasarnya, Quran ayat, hadis ayat, paling lebih bid'ah. Baik kana mimma ya'ba dari kabikuli wajhin, sebaliknya jikalau di dalamnya tidak didapati ya, termasuk dalam koridor syariat, tidak ada dalil, tidak ada dasar di dalam syariatnya, bahwa batlun, maka itu salah, dolal, sesat. Wa ingkana mimma taraja'at bihil adillah, itu tidak ada dalilnya, bukan bid'ah. Tidak ada dalilnya, bid'ah. Wa ingkana mimma taraja'at bil adillah wa tanawalatus subhatu wastawat bil wujuh u'tubirat wujuhuha fama tarjihu min dalika ruji'at ilaiha. Namun apabila di dalamnya terdapat beberapa dalil yang kontradiktif, saling bertentangan, naon bahasa Sundana ya, itu anu pajiin-jiin ya, itu. Jikalau di dalamnya terdapat beberapa dalil yang kontradiktif sehingga terjadi kesamaran dan muncul beberapa interpretasi di dalam beberapa pandangannya, itu maka beberapa pandangan itu harus ditelaah ulang ya, tidak boleh langsung diterima ya, itu karena dalil-dalilnya kontradiktif, saling bertentangan, itu sehingga terjadi kesamaran ya, muncul beberapa interpretasi daripada para ulama di dalam beberapa pandangannya. Nah, maka beberapa pandangan tersebut harus ditelaah ulang ya,
Pamatarji min dzalik rujah. Mana yang paling unggul untuk dijadikan rujukan dasar, itu yang harus diambil. Nah, eta lamun itu barometer anu pertama. Nah, al-bijanu sani itibaru qawaidil a'immati wa salafil ummah al-amilina bi tariqis sunnah. Ukuran yang kedua itu harus melihat beberapa kaidah-kaidah perundang-undangan yang telah dibakukan oleh para imam mujtahid dan pengamalan imam salafus saleh sebagai tuntutan thariqatus sunnah. Pama khalaqa bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Jika perkara itu bertentangan dengan dasar-dasar di atas, kaidah-kaidah para imam mujtahid, bertentangan dengan kaidah-kaidah imam salafus sholih, itu pala ibrotabih, maka jelas tidak dapat diterima. Wa mawafaqa usulahum bahwa hakun. Dan jika perkara tersebut tidak bertentangan, bersesuaian dengan dasar-dasar di atas, bahwa hakun, maka jelas itu bisa diterima. Nah, ya. Kalau ada dasar kaidah-kaidah perundang-undangan yang telah dibawakan oleh para imam mujtahid atau pengamalan imam salafus soleh sebagai tuntutan thariqah sunnah, terima. Lain bid'ah berarti. Nya itu. Jikalau tidak ada dasar, ya, itu tidak diterima bid'ah. Kalau ada dasarnya bersesuaian dengan dasar-dasar imam mujtahid, kaidah-kaidah imam mujtahid, pengamalan itu imam salafus soleh, itu bisa diterima, lain bid'ah berarti. Wa ini talafu fihi far'an wa aslan fakullun yutbau asluhu wa daliluhu. Itu. Namun jika di kalangan para imam mujtahid, di kalangan salafus soleh terjadi beda pendapat, ya, yang ini membolehkan, yang ini tidak. Nah, berbeda pendapat itu yang jelas, ya, wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan. Mana tadi? Fakulun yutbau asluhu dari dulu. Di kalangan para imam mujtahid terjadi beda pendapat, baik secara furu'iyah maupun secara asal, maka segala sesuatunya itu harus mengikuti asalnya, harus mengikuti dalilnya. Jadi tidak semata-mata langsung itunya kurang misalnya mengikuti pendapat imam anu ieu, ya, meninggalkan pendapat imam yang lain tanpa memakai dalil asalnya. Artinya tidak istilahnya semudah itunya langsung wow. Nah, gitu. Mana kaidah asalnya? Itu karena iman kaidah imam mujtahid. Imam mujtahid itu kan ijtihad dina Quran jeung hadis. Ya otomatis copot sumbernya. Ya, jadi teu mudah sebetulnya tadi tanya. Loba jalma para rodo ayeuna wah tampil berani mere fatwa padahal pemahaman tentang kitab Quran jeung hadisnya sempit. Waqad waqa'a min qawaidihim anna ma'amila bisalaf wa tabi'ahumul khalaf la yasyu ayyakuna bid'atan wa la madmuman. Ya. Nyata ada qawaid para ulama yang menyatakan bahwa apapun yang diamalkan oleh para salafus soleh, sahabat tentunya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, karena bahasa salaf itu di luar daripada ilmu fikih itunya ibaratnya salaf itu, terus mukabilna kholaf.
Namun ilmu fikih mutaqaddimin, talak mutakhirin kholaf. Harus bisanya. Notak dina mutaqaddimin lamun fikih adalah ulama di kisaran kurun kalimat ke bawah. Ya, eta ngaranna mutaqaddimin. Berarti salah. Sebelum tahun 500 Hijriah itu hidup nantinya. Ya otomatis itu kan berarti kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun bait tabi'in. Mun kholaf itu mutaqaddimin setelah 500 tahun kadieu. Ya geus para ulama, para aulia itunya geus para wali songo geus kadieu. Kaya termasuk Hadratus Syekh Imam Asy'ari. Nah, jadi setiap apapun yang diamalkan oleh para salafus soleh lalu diikuti oleh ulama kholaf, ulama setelahnya, itu la yasihu ayyakuna bid'atan wala madman, maka tidak sah bila hal itu dianggap bid'ah, tidak sah hal itu dianggap tercela. Karena ulama salaf melakukan, ulama kholaf pun continue. Itu estafet, meneruskan itu apa yang dilakukan oleh ulama salaf. Jelas itu mah tidak bisa dianggap bid'ah, tidak bisa dianggap tercela. Wa man tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Apapun yang tidak dilakukan, apapun yang tidak dikerjakan oleh para salafus soleh, ya, itu dengan berbagai macam pertimbangan di kulli wajhin, la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan, maka tidak sah bila hal itu dianggap sebagai tuntutan. Sunnah-sunnah itu tuntutan, itu ya, wala mahmudan, dan tidak bisa dianggap terpuji. Tidak dilakukan oleh ulama salaf, ulama kholaf tidak lakukan. Itu ya jelas itu tidak dianggap sebagai tuntutan, tidak dianggap sebagai sunnah, tidak dianggap sebagai terpuji. Ya. Wa ma asbatu aslahu wala bidat anhum fi'luhu faqala malik. Nah, itu. Gimana kalau ada ya, sesuatu dasar yang telah ditetapkan oleh ulama salaf, tapi ulama salaf sendiri tidak melakukannya. Ya, itu. Tadi semata-mata ulama salaf mengerjakan, lantas diikuti oleh ulama kholaf, itu jelas sunnah, tidak bisa dikatakan tercela, madmuman. Itu ulama kholaf tidak, ulama salaf tidak melakukan, ulama kholaf pun tidak, ya jelas itu bukan sunnah, itu ya, dan tidak termasuk yang terpuji. Ayeuna ma asbatu aslahu walam yurid anhum fi'luhu, sesuatu dasar yang telah ditetapkan oleh salafus saleh tapi tidak menjadi perilaku hidup mereka. Dasar-dasarna ayat, keterangan ayat di ulama salafus saleh tapi tidak menjadi perilaku hidup mereka, tidak diamalkan gitu. Faqala Malikun bid'atun, maka pendapat Imam Malik hal yang demikian adalah bid'ah, tidak boleh diikuti, karena hanya membuat dasar kaidah-kaidah naukul, hanya membuat kaidah-kaidah naukul ulama salaf, tapi mereka tidak mengikuti, tidak menjalankan gitu. Maka cek ulama cek nyata madhab Malik bid'ah, tidak boleh dilakukan. Li'annahum lam yatruku ila li amrin indahum bihi, itu karena dengan dalih bahwa mereka tidak akan meninggalkan segala perbuatan apapun kecuali di dalamnya ada perintah untuk meninggalkannya. Nah, eta cek pendapat Imam Malik gitu. Setiap ulama kholaf meninggalkannya berarti ada perintahnya, ada perintah untuk meninggalkannya gitu. Pokoknya Syafi'i orang ya, Syafi'i
Cek madhab Syafi'i mah laisa bid'atin. Hal itu bukan bid'ah. Itu wa illam ya'mal bihi salaku. Walaupun tidak dikerjakan oleh ulama salaf. Itu naon argumentasina Imam Syafi'i ya, bahwa itu bukan bid'ah li anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li udhrin qama bihim bil waqti. Karena bisa jadi mereka meninggalkan perbuatan tersebut dikarenakan ada uzur yang menimpa mereka pada waktu itu. Dan uzur itu tidak ada di zaman sekarang misalnya gitu. Nanti kan bukan beda. Ya, mereka membuat patokan, membuat dasar, tapi mereka tidak mengerjakan, itu bukan bid'ah Imam Syafi'i. Karena bisa jadi mereka tidak mengerjakan karena ada uzur. Ya, itu pada waktu itu yang menimpa mereka sehingga mereka tidak bisa mengerjakan. Logis kan? Logis. Nu penting mah ya, oh iya gitu. Oh beda. Di mana bang kayaknya dagang usaha di lebih lihat. Ayo ngaji di mana ngajina? SD, SMP, SMA. Pengalaman masa dan sekali kan, setahun-tahun aja naisi aja kurangnya. Masya Allah. Baik. Di mana dasarnya gitu, kudu jelas itu ya, keilmuan. Jadi kan argumennya jelas mah dikurang. Mereka tidak mengerjakan karena mungkin saja ada uzur pada waktu itu yang menimpa mereka. Ya, aulima huwa afdalu minhu atau ada yang lebih utama daripada ketetapan tersebut. Itu maka otomatis bukan berarti yang tadi menjadi terlarang, akan tetapi hanya kurang utama kan gitu ya, itu meninggalkan yang dasar yang pertama karena ada yang lebih utama, itu bukan berarti yang pertama terlarang kan. Maka laisa bibit hati wal ahkam ma'khudun nasari qad asbatahu. Itu sedangkan ketetapan hukum itu ya itu bisa harus diambil dari syari Allah Subhanahu wa taala fil hakikat Kangjeng Rasul para sahabat fil majazinya qad asbatahu dan nyata syari telah menetapkan gitu. Wa talabu aidan bima lam yurid lahu minas sunnati mu'ridun wala subhatun. Faqala malikun bid'atun. Faqala Syafi'i laisa bi bid'atin. Malik ba jeung Syafi'inya. Kaning guru na eta. Guru eta, guru jeung murid. Maka bila masalah ieu mah itunya pemahaman fikih mah, pemahaman ilmiah gitu. Boleh berbeda, boleh berdebat jeung guru. Gitu. Cuman adab tetap. Ya, adab tetap. Orang neraka, awas itu. Apalagi dia hal-hal di luar daripada agama. Itu guru ge misalnya itu PKS tenan naon itu mah hal-hal dunia. Aku murid baik. Jadi masalah Pak D misalnya berguru, ya berguru kan kan baik, kan juri, contoh ya macam kan baik mau PKB misalnya, nah Pak D PKS mah ya silakan itu urusan dunia ini, sinjung guru gitu. Jadi maksudnya kusir baik. Itu urusan dunia, antum ma'lum bi umri dunyakum gitu ya. Itu aman. Mudah-mudahan kehidupan itu di barokatil Fatihah. Ulama berbeda pendapat pula tentang amalan yang tidak ada dalil sunnahnya. Ya, tidak ada dalil sunnahnya, tapi tidak ada dalil yang menentangnya. Dari yang tadinya itu tidak ada dalil sunnahnya, tapi tidak ada dalil yang menentangnya dan tidak ada kesamaran di dalamnya. Itu pun berbeda pendapat antara Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan Imam Malik
bid'ah karena tidak ada dalil sunnahnya, walaupun tidak ada yang menentang. Itu cek Imam Syafi'i lain bid'ah walaupun tidak ada dalil sunnahnya karena tidak ada yang menentang dan tidak ada kesamaan dalamnya, itu bukan bid'ah. Itu argumen Imam Malik kayaknya. Ya, ayat argumen Imam Syafi'i wastana dali hadisi ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Imam Syafi'i berlandaskan kepada hadis, segala sesuatu yang aku tinggalkan pada kalian tanpa penjelasan, maka hal tersebut suatu yang dimaafkan. Mataraktuhu lakum fahuwa afun, segala sesuatu yang aku tinggalkan pada kalian, dalam tanda kutip tidak memakai penjelasan, maka hal tersebut suatu yang dimaafkan. Wala hada ihtilafun bi darbil idarah. Berdasarkan hadis tersebut, mizan anu kedua, pertimbangan yang kedua, para ulama berbeda pendapat dalam masalah membuat idarah, organisasi. Ya silakan. Ya, ada dari sunnahnya? Tidak ada. Ada yang menentang? Tidak pula gitu. Bid'ah kan. Nah, cek Imam Syafi'i Maliki mah bid'ah. Gitu. Ya, darbil idarah teh. Nah, ada terulama bid'ahnya cek Imam Maliki. Muhammadiyah bid'ah. Itu. Hizbut Tahrir bid'ah. Bid'ah sama. Imam Malik menyatakan bid'ah. Karena tidak ada dalil sunnah. Mana hadisnya? Yang PKS saya. Bid'ah sama. Milih Anies bid'ah. Itu. Milih Ganjar bid'ah. Nutup bid'ah mah milih Ganjar. Dzikri bil jahri, dzikir la ilaha illallah. Ada dalil sunnahnya? Tidak ada. Ada yang melarang? Tidak ada. Dan tidak ada sumber di dalamnya. Itu ya. Wal jam'i wa du'a. Itu berjamaah ya. Aya jamaah naon itu tabligh. Aya jamaah, jamiah, halaqah. Nah itu termasuk ihtilaf. Ternyata idwarada fil hadisi targhibu bihi walam rid anis salafi filuhu. Karena ada beberapa hadis yang menganjurkannya tapi tidak diamalkan oleh salafus saleh. Itu ya. Mantap. Imam itu Hadratus Syekh memberikan semacamnya istilahna orang catatan kaki. Summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qaili bi muqabilihi. Lalu setiap orang yang menyetujui perbuatan tersebut, besok ngayakeun organisasi zikir berjamaah, jamiah manakib, jamiah halaqah ya wakil, ya ngoli gitu. Orang yang menyetujui perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan bid'ah bagi penentangnya. Gitu. Tidak bisa dikatakan bid'ah bagi penentangnya. Di hukmihi bima adahu wila ijtihaduhu alladzi la yajidu tadihi. Karena jika pendapat tersebut beda, tidak sesuai dengan dalil-dalil hukum yang diambil sebagai hasil ijtihadnya, selagi tidak melampaui batas-batas wilayah dan yang diperkenankan bagi dirinya. Itu ya. Karena pendapat tersebut tidak sesuai dengan dalil-dalil hukum yang diambil sebagai hasil ijtihadnya. Itu
Karena jikalau itu orang berijtihad ya sudah mendapat pahala. Kalau benar ijtihadnya dua berarti pahala ijtihad dan pahala kebenaran daripada ijtihadnya. Tapi jikalau salah ijtihadnya nggak semua pahala ijtihad. Itu walaupun itu dalam rangka pangkat mujtahid mutlak, mujtahid furu gitu ya. Lain mujtahid bongkong. Wala yaslahul qaulu bi mutalil muqabilihi li qiyami syubhatihi. Dan tidak sah pula mengatakan batil bagi penentangnya. Orang anu beuki gitu nya tidak bisa dikatakan bid'ah menurut mereka yang menentang. Gitu. Terus kita sikapnya gitu nya tidak sah pula mengatakan batil bagi penentang. Yang naon sih cenah gitu pan aya. Para kiai itu kiai seputi kalangan orang aya nu memang ka misalnya ka alumni ge wayahna kalau upama tos di bumi misalnya kedah lebat karena organisasi NU misalnya seureta kasukuan orang di antara guru kiai jejang dunya di Mulindaya Lidisomnya itu pan eta teh seolah-olah aya ieu aya wasiatna gitu supaya masuk kena organisasi Nahdlatul Ulama. Aya nu henteu. Aya ulah begituan gitu ya. Nah, Imam Hasyim Asy'ari memberikan kita. Ya, itu cara kita menyikapinya gitu. Ya, anu satuju gitu. Atuh ulah ngabida-bidakeun kan teu satuju. Pur tebalikna anu teu satuju ge ulah usil ka urang satuju. Ya palebadnya mah MM bae itu ya, likihami subhatihi itu ya, itu karena ada kesamaran itu di dalam proses kesimpulan hukumnya ya. Walau kila bidalika la ada ila tati ummati kulliha ya, itu nah, jikalau kita misalnya yang menyetujui ya, mengatakan batil kepada penentang, nah yang tidak menyetujui pun sebaliknya itu maka akan terjadi saling membid'ahkan sesama umat satu dengan yang lainnya. Itu terjadi tak enak itu pak. Stok-stok bid'ah, sih nggak baik. Penengah nggak dalil, nah. Cek Imam Syafi'i, laisa bid'atin. Ya itu orang boga landasan. Nah, meren para sepuh anu sudah ulah kudu organisasian ka Imam Malik meureunna. Nya urang kudu husnudzon bae geus nya. Itu anu ketol teuing misalna hidup Golkar misalna. Ya atuh kajeung. Ba meureun mah enak Imam Syafi'i nya. Teu bid'ah henteu. Namun misalnya ada Pak Eko misalnya udahlah jangan PKS-an misalnya. Oh berarti itu Imam Malik Pak Eko kita jangan lantas. Malik. Jangan langsung siapa misalnya. Gitu. Cek Imam Malik bid'ah gitu ante. Gitu. Aduh, ya pokoknya bisa di rumah dia habis lah bisa di rumah. Itu waqad urifa anna al-hukma lillahi ta'ala hukmallahi ta'ala fi bid'il furu' ma'adahu ila ijtihaduhu sawa'un qulna al-musib wahidun aw muta'addidun. Itu karena sebagaimana yang diketahui bahwa sesungguhnya hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka yang bersifat ijtihadiyah pada wilayah furu'iyah. Kalau usuliyah itu masih tidak bisa ada pendapatnya. Itu seperti Allah wahidun. Tambah bisa domeng-gomeng tambah. Ya, itiqadiyah mata mau usuliyah, tidak ada ijtihad. Itunya bukan mau keluar betina asairah jeung nyetana Imam Abu Hasan Asy'ari jeung Maturidiyah nya asairah jeung Maturidiyah enggeus tajil aja dia kita masa sah itu. Tapi dalam kerangka furu'iyah ya itu terangka
bersifat ijtihadiyah pada wilayah furu'iyah. Sesungguhnya hukum Allah Ta'ala dalam kerangka yang bersifat ijtihadiyah pada wilayah furu'iyah, bagi seorang mujtahid akan sangat mungkin memunculkan ijtihad baru, baik hasil ijtihadnya mendapat pembenaran hanya daripada seorang saja ataupun lebih, gitu ya, pasti ya gitu. Iya, tapi untuk pangkat mujtahid. Pokoknya kalau Rasulullah SAW la yusalliyanna ahadun al-asra, nyata baginda Rasul pernah bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ketika para sahabat di perjalanan ya, menjelang asar menuju Banu Quraidah. Banu Quraidah itu wilayah kekuasaan Yahudi di Madinah. Baginda Rasul berucap ngadau, la yusalliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah ada seorang pun yang melakukan sholat asar kecuali di tanah Bani Quraidah. Itu hadisnya ya. Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan sholat asar kecuali di tanah Banu Quraidah. Panggil Rasul yang sahabat masih di perjalanan. Padrakahumul asru fit tariqi. Dan ternyata telah datang waktu asar selagi mereka masih di perjalanan. Nah, itu kan dibutuhkan ijtihad. Dikatakan Rasul tidak boleh salah seorang pun melakukan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata sebelum datang ke Banu Quraidah, waktu asar telah tiba. Maka faqala ba'duhum, sebagian sahabat mempunyai ijtihad, amarona bil ajalati wasallu fit tariqi ya. La yusalliana ahadun, itu baginda Rasul memerintahkan kita supaya bergegas, supaya gak gancangan, supaya cepat nyampe ke Banu Quraidah. Esensinya bukan melarang sholat asar harus dilakukan di Banu Quraidah, tapi perjalanannya harus dipercepat gitu, supaya cepat sampai di Banu Quraidah sebelum waktu asar. Nanti sholat asar di Banu Quraidah. Tapi kan kenyataannya asar di perjalanan, belum sampai ke Banu Quraidah. Fasallu al asar ya, itu wasallu fi tariqi. Nah, sebagian sahabat sholat di jalan, sedangkan tadi sekarang Rasul harus di Banu Quraidah. Nah, pemahaman sebagian sahabat interpretasinya bahwa itu perintah baginda Rasul supaya bergegas, supaya gak gancangan, supaya cepat nyampe ke Banu Quraidah, bukan melarang sholat gitu. Nah, waqala akharuna amrona bis sholati hunaka. Sebagian sahabat lagi mempunyai pendapat, yang mempunyai interpretasi dari hadis tadi, bahwa baginda Rasul memerintahkan sholat hanya di sana di Banu Quraidah, sesuai teks ya, sesuai teks daripada hadis tersebut. Tidak boleh ada seorang pun yang sholat kecuali di Banu Quraidah. Maka mereka tidak melakukan sholat di perjalanan, fa'akharu, mengakhirkan sholat asarnya sampai nanti datang ke Banu Quraidah. Ya, ada ijtihad ya, di para sahabat tentang itu qaulun khatimul nabiyyin, tentang nyata sabda baginda Rasul. Itu ya. Walam ya sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Bagaimana sikap kanjeng Rasul? Sikap baginda Rasul tidak mencela seorang pun di antara mereka. Kan? Yang punya pendapat bahwa itu perintah baginda Rasul supaya bergegas cepat-cepat supaya nyampe ke Banu Quraidah, tidak dicela. Ya, itu. Yang sesuai teks harus memang sholatnya di sana gitu. Temenang di jalan tidak dicela oleh baginda Rasul. Nah, gitu.
Pantasan Gus Durnya, masya Allah. Padahal dzalika la sihatil amali bima fiha minasyari idza lam yakun an hawa. Maka hadis tadi menunjukkan sahnya ibadah sesuai dengan apa yang dapat dipahami dari sabda Kangjeng Nabi. Selagi pemahaman tersebut tidaklah dilandasi oleh hawa nafsu. Berarti memang jelas hanya kepentingan keilmiahan. Tidak ada unsur kepentingan politik di dalamnya. Tidak ada unsur kepentingan pribadi dan golongannya. Itu karena lamun bainges prinsipna ieu mah hanya semata-mata membela prinsip keilmuan, apapun itu yang dia kerjakan atau yang dia ucapkan tidak akan mempedulikan orang lain. Walaupun misalnya kudu melawan arus, ya, jadi minoritas. Jadi masalah karena prinsipnya prinsip keilmuan, tidak ada kepentingan pribadi. Lain pikir keuntungan supaya istilahnya loba berkah, jeung sorangan atau jeung golongan lain. Dewi Aisyah pernah berbeda pendapat dengan jumhur sahabat ketika baginda Rasul melakukan mi'raj. Itu, tapi hanya semata-mata kepentingan keilmuan. Ya, itu didasari kepentingan keulamaan beliau. Itu. Mana fatwana bahwa baginda Rasul tidak mukalamah dengan Allah di Sidratul Muntaha. Itu tidak banyak kalangan yang mengetahui. Itu, ya. Karena jumhur sahabat, jumhur ulama Isra Mi'raj Kanjeng Rasul mukalamah di Sidratul Muntaha. Itu umus maksud. Padahal sebetulnya itu lamun baik ulinarana jauh mah gitu nya duka tabdi mah. Pengertian Isra Mi'raj itu kan hanya di Nusantara, di Indonesia. Di itu mah Isra aya teh Mi'raj. Ya. Mun peringatan teh Isra karena dalilnya jelas di Quran. Itu. Mun hadis kan mun Mi'raj istilah. Nah, Isra Mi'raj mah di Indonesia. Itu. Siti Aisyah mengatakan bahwa Allah bagi Rasul tidak. Ya. Ya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, kata para sahabat yang lain. Ya tuh itu pada urang nama aing pamajikan aing leuwih nyaho ka mana nuju nahu. Gitu. Tidak, tapi semata-mata kepentingan keulamaanna, lain kepentingan pribadi ataupun golonganana. Karena jikalau kita itu memfatwakan bahwa baginda Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikhawatirkan bagi orang awam nanti mereka reka gitu. Ya, karena Allah taala henteu les kami selesai henteu mohol apa. Itu kan karena aing ngobrol bukannya buka lama. Aja anggapan jelema pas kieu gitu ngobrol pannya. Kayak peci anggapan awam teh bisa gitu. Eta mata-mata hanya membela prinsip keulamaan, tidak lain maksudnya supaya ulah jalma-jalma teh tiba karena pemurtadan gitu. Karena bisa jengke jadi kaum mujassimah Allah berjisi bisa gitu. Intinya eta lebih ke cenderung ka golongan Wahabi anu ngaharamkeun ziarah. Itu ya. Panjang eta perdebatan ada kitab Durrus Sunniyah antara Wahabi jeung Ahlus Sunnah gitu. Cek Wahabiyah mah geus haramkeun bae ziarahna sekaligus. Karena bisi jalma awam boga tekad anu mere manfaat teh jalma di jero kuburan gitu laju jatuh kana pamusyrikan, syirik. Geus total we gitu. Itu padahal cek Ahlus Sunnah mah atut matak naon nu dicarangna yang dicegahnya orang-orang yang suka minta-minta ke kuburan. Tabe lah gitu. Nah, ya. Nah, eta pendapat Wahabi eta rada ya bersesuaian jeung pendapat Siti Aisyah tadi. Ya semata-mata eta naon prinsip keulamaan gitu. Nah, gitu ya. Wa mijalus salis deui nya. Mijanus salis
Mizanut tamyiz bisawadil ahkam. Pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan yang bersifat membedakan, yang didasarkan pada beberapa kriteria hukum yang otentik. Bahwa tafsir, ya. Mizan yang ketiga ini terperinci, ya, pertimbangan ini bersifat tafsiri, terperinci, yang akan terbagi ke dalam 6 klasifikasi hukum syara sesuai itunya dengan hukum syara yang 6, anil wujub, nudba, tahrim, karoha, khilaf, aula, wal ibahah. Aqulu man hazali aslin biwajhin sahihin wadihin la budda bihi ulhi qabihi. Setiap hal yang termasuk dalam salah satu kategori hukum di atas, wajib buku wajib, sunnah buku sunnah, haram makruh, lapor akan ke saya aturanana jelas. Katanya salah satu, katanya setiap hal yang termasuk ke dalam salah satu kategori hukum yang 6 tadi, maka ulhikobi bisa diidentifikasi ke dalam itu salah satu hukum tersebut, ya, itu diidentifikasikan dengan status hukum tersebut. Lalu memang ayatnya tak cukup wajib, ya wajib. Cukup sunnah, ya sunnah. Makruh, khilaful aula, ibahah, itu haram, ya jelas. Pakuluma nyata, wa malah bahwa bid'atun, ya. Itu, dan setiap hal yang tidak termasuk ke dalam tidak termasuk ke dalam kategori hukum yang 6 tadi itu, maka bahwa bid'atun, wajib lain, sunnah lain gitunya, haram lain, mubah lain, khilaful aula lain, makruh lain, nu genep tah atau berarti bid'ah gitu. Bari timbangan ayeuna mah. Itu wala hadal mizan jaro kasirun muhaqqiqin itu, dan banyak ulama muhaqqiqin yang menggunakan metode pertimbangan ini. Ini paling gampang, ya, pertimbangan nu katilu ieu paling gampang. Pora mah lain wajib, lain sunnah, lain haram, lain makruh, lain khilaful aula, lain mubah atau enggak sih bid'ah. Itu cenah. Itunya wa taqarraha min haitsul lughah litakrib, dan ulama ahli muhaqqiqin mengistilahkan itu identitas hukum dari persoalan tersebut dengan bid'ah lugawi litakrib, untuk mempermudah. Itu bid'ah lugawi, itu lain wajib, lain sunnah, lain ngeus bid'ah juga itunya. Nah, al-mizan mana tadi sumakola, jika dia kene kaitan namanya Imam Zaruk kene yang supaya orang penasaran gitu. Oh, mayu dapat Imam Zaruk selanjutnya. Menarik ya misalnya gitunya. Orang itu insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, sehat rahmani rohani, jembar rezeki, loba duit. Ya, itu akeh naon duit, akeh meri, akeh naon cenah rezeki dina dikeluarkan teh. Itu akeh beas, akeh duit, itu akeh bojo. Mudah-mudahan ya biasa nyata mengikuti deui lazimah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.